Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa hidup di dunia ini. Dan tak lupa pula kita salawat dan salam kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang sampai sekarang ini. Baik, perkenalkan nama saya Farisal Mapalmagau dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Makassar. Saya di sini akan membawakan materi yaitu karakteristik dan perbedaan individu, perkembangan peserta didik bagi calon guru. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu individu dan berkarakteristik. Individu adalah manusia yang berpendidikan sebagai pribadi yang utuh, tunggal, dan khas. Manusia sebagai subjek yang merupakan suatu kesatuan fisik dan berbagai kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungannya, sesama dan dengan Tuhan yang menciptakannya. Menurut Webster, individu merupakan sesuatu yang tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dipisahkan keberadaan sebagai makhluk tunggal yang khas. Seseorang berbeda dengan orang lain karena ciri-ciri khusus yang dimiliki masing-masing. Karakteristik adalah perpaduan antara apa yang ada di antara faktor-faktor biologis yang bersifat turunan, bawahan, dan pengaruh lingkungan yang kemudian direalisasikan oleh masing-masing individu untuk dipikirkan, dikerjakan, dan dirasakan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor secara biologis maupun faktor sosial fisiologis. Baik, kita akan memasuki perbedaan individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang perorangan atau perseorangan. Sifat individu adalah sifat yang berkaitan dengan orang seorang, ciri dan sifat orang yang berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini disebut dengan perbedaan individu atau perbedaan individual seperti yang disebut Landgren. Ada beberapa perbedaan individu, di antaranya yaitu yang pertama yaitu perbedaan kognitif. Kemampuan yang berkaitan dengan penguasa ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, perbedaan dalam kecakapan bahasa. Kemampuan yang menyatakan buah pikiran dalam bentuk ungkapan, kata yang penuh makna logis dan sistematis. Yang ketiga, perbedaan dalam kecakapan motorik. Kemampuan untuk melakukan koordinasi kerja saraf motorik yang dilakukan oleh saraf pusat untuk melakukan kegiatan. Keempat, perbedaan latar belakang. Kemampuan yang berkaitan dengan minat dan sikap individu, serta perbedaan latar belakang dan pengalaman. Yang kelima, perbedaan dalam bakat. Kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Yang keenam, perbedaan dalam kesiapan belajar. Kemampuan yang meliputi perbedaan sosial, ekonomi, dan sosial kultural yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak dalam kesiapan belajar. Baik, kita akan memasuki materi memahami pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Saya menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran baik volume, bobot, dan jumlah sel yang bersifat
irreversibel, tidak dapat kembali ke asal. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses transmisi dan konstitusi fisik keadaan tubuh atau keadaan jasmani yang herediter dalam bentuk proses aktif kesinambungan, sedangkan perkembangan adalah perubahan atau diferensiasi sel menuju keadaan yang lebih dewasa atau merupakan perubahan-perubahan yang terjadi baik sebagai pertumbuhan, kematangan, belajar maupun latihan. Ada beberapa pokok perkembangan dan pertumbuhan, yaitu yang pertama pertumbuhan fisik, yaitu pertumbuhan yang merupakan suatu proses perubahan fisik sejak lahir hingga dewasa. Kedua, intelek atau daya pikir, yaitu perkembangan yang berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak. Ketiga, emosi, yaitu gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik. Keempat, sosial. Kelima, bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi. Dan keenam, bakat khusus, yang merupakan kemampuan tertentu atau kemampuan khusus yang dimiliki seseorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan. Yang ketujuh, sikap, nilai, dan moral. Nah, kita akan memasuki materi manfaat mempelajari perkembangan peserta didik. Manfaat yang diperoleh mempelajari perkembangan peserta didik diantaranya adalah, yaitu yang pertama, kita akan mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Kedua, pengalaman tentang perkembangan peserta didik akan membantu kita untuk merespon sebagaimana mestinya ada pada perilaku tertentu dari peserta didik. Ketiga, pemahaman tentang peserta didik akan membantu mengenali berbagai penyimpangan dari perkembangan yang normal. Di sini ada peran guru. Peran guru sebagai seorang pendidik sangat penting dalam mengembangkan potensi siswa yang akan menentukan keberhasilan mereka dalam proses belajar mengajar. Guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat sesuatu yang terjadi di dalam kelas untuk membantu proses perkembangan peserta didik. Nah, berikut beberapa hal yang mendasari pentingnya mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Ada di antaranya, yaitu yang pertama, masa perkembangan yang cepat. Kedua, pengaruh yang lama. Yang ketiga, proses yang kompleks. Yang keempat, nilai yang diterapkan. Yang kelima, masalah yang menarik. Kesimpulan yang saya bisa sampaikan yaitu karakteristik merupakan hal yang diturunkan oleh orang tua terhadap anaknya dengan faktor genetik dari kebiasaan orang tuanya. Sedangkan individu merupakan manusia yang berkedudukan sebagai pribadi yang utuh, tunggal, dan khas. Hubungan karakteristik individu terdapat unsur yang sama dalam pola perkembangan karakteristik, dan individu dari suatu hal yang membentuk warisan manusia secara biologis dan sosial, dan setiap mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik berpengaruh terhadap perilaku dan hal-hal yang melatar belakang kondisi individu baik di rumah maupun di sekolah. Hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang